Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Siska di Whisper Horror. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini, aku akan membawakan cerita dari Twitternya Kak Galih yang berjudul KKN bareng Mbak Uti. Malam ini, gue mau nyeritain pengalaman mistis KKN yang gue alami selama sebulan di sebuah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. KKN-nya itu pada tahun 2011, terdiri dari 12 cowok dan 5 cewek yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda pula. Kami menyewa rumah dengan grup cowok tidur di sini dan grup cewek di rumah sewaan yang berada, tapi nggak jauh dari tempat kami. Rumah itu terdiri dari 4 kamar tidur, 1 dapur, 2 kamar mandi, teras belakang, dan ruang tamu. Ada tapinya. 1 kamar dari ke-4 kamar nggak boleh dibuka dan dikunci sama pemiliknya. 2 minggu sebelum KKN dimulai, gue sama teman-teman survei lokasi dulu buat mastiin lokasinya aja dan buat cari rumah sewaan serta koordinasi dengan RT dan RW setempat. Saat survei lokasi, gue sama sekali nggak ngerasain apa-apa di sana. Ya kayak rumah biasa aja, terawat, bersih, dan lingkungannya enak meskipun jauh dari kota. Butuh 30-40 menit buat ke kota. Sampailah gue dan teman-teman di lokasi. Ada sedikit penyambutan dari kepala desa dan warga sekitar. Gue masih biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Malam pertama menjelang maghrib, kok gue ngerasa ada yang beda sama rumah itu. Gue ngedadak demam, badan gue dingin, tapi gue kegerahan malam itu. Padahal Garut udaranya dingin. Dan gue hampir tiap maghrib menjelang malam pasti demam tapi kegerahan. Gue gak ada riwayat sinus or else. Setiap malam menjelang tidur kita biasanya ngadain rapat untuk mengevaluasi kegiatan harian. Rapat diadakan di ruang tengah, persis di samping kamar yang gak boleh dibuka. Gue selalu denger ada suara aneh di kamar itu. Teman-teman gue enggak. Suatu malam saat rapat, tapi gue lupa malam keberapa, gue ke dapur buat nyeduh kopi. Yang dapurnya itu ada kaca tembus ke halaman belakang. Dan gue ngelihat ada orang, kakek berjenggot lagi ngelihatin kita. Orang itu bukan bagian dari kita. Gue bergegas kembali ke ruang tamu karena mulai ngerasa aneh. Ruang tamunya sisi samping kanan kamar, samping kiri halaman belakang. Gue nengok ke kiri, si kakek masih ada. Setiap malam gue selalu mimpi aneh di rumah itu. Kebangun tiap malam dan selalu dengar suara-suara aneh di kamar yang gak boleh dibuka. Teman-teman gue pada biasa aja. Rumah sewaan itu dikelilingi sama sawah dan kebun. Minggu kedua, gue jalan-jalan sendirian. Sore di sekitar rumah. Cuman ke belakang rumah aja. Ada kebun dan kobangan yang menurut gue aneh. Malamnya gue diteror dong. Saat rapat, rutinitas gue ngelihat Mbak Uti di samping kanan halaman. Mukanya pucat banget, rambut hitam panjang, kelopak mata hitam, baju putih, sedikit kotor, dan gue mencium bau kemenyan. Gue refleks, istighfar, dan nutup mata. Teman samping gue kebingungan dan rapat diakhiri lebih cepat. Karena yang lain pun ngerasa ada yang beda malam itu. Besok paginya gue ceritain semua ke teman-teman. Siangnya,
Gue sama temen gue, cewek, si Adin, pergi pakai motor ke kota buat ambil uang di ATM. Sekalian bayar SPP kampus. Sebelum berangkat, gue ngerasa ada yang aneh aja. Motor susah banget di starter. Akhirnya kita jalan berdua. Pas udah di daerah Tarogong, deket Cipanas Garut, tiba-tiba hujan gede. Gue mutusin buat lanjut karena nanggung. Entah emang hujannya lebat apa gimana, penglihatan gue rada beda. Gue gak ngelihat apa-apa, gelap aja gitu yang gue lihat. Cuman gue ngelihat ada cahaya putih di depan. Dan ada orang yang ngomong pakai bahasa Sunda. Hudang. Yang artinya bangun, bangun, bangun. Sambil mukul badan gue. Terus tiba-tiba gue bisa ngelihat lagi. Saat mata gue udah ngelihat jelas, badan gue udah jauh terpental dari motor. Ngegasruk kerikil-kerikil samping jalan sekitar 100 meter. Sementara si Adin ada di belakang di motor. Kemeja gue berdarah semua. Gue auto lemes. Muka gue berdarah, tangan, kaki, setengah badan gue berdarah. Tapi gue gak ngerasa sakit sedikit pun. Akhirnya gue diantar sama orang yang lewat ke rumah sakit Garut. Dan sesampainya di sana, orang itu tiba-tiba menghilang. Malamnya gue makin diteror di rumah. Mbak Uti jumlahnya ada 3, berdiri ngeliatin gue samping rumah, tapi dia gak bisa masuk. Kamar yang gak bisa dibuka semakin banyak ada bunyi. Tapi cuman gue doang yang denger. Mbak Uti mukanya serem banget. Gue masih kebayang sampai sekarang. Matanya hitam banget, ngelihat terus ke arah gue. Dan mereka rutin ngeliatin gue tiap malam. Mbak Uti suka nongkrong di depan pintu yang kebuka ngeliatin ke arah gue. Dan ini adalah ruang tamu yang sering kita pakai buat rapat tiap malam. For your information, di belakang papan tulis putih, Mbak Uti juga pernah ngelihatin diri di situ. Setelah kecelakaan itu, mata gue jadi sering ngelihat yang enggak bisa dilihat sama orang kebanyakan. Dan gue suka tiba-tiba cenayang. Terus kejadian di hari itu juga. Gue pernah didatengin dalam mimpi sama si kakek. Dia ngasih tahu gue kalau di kamar yang nggak boleh dibuka itu ada banyak mustika atau benda-benda yang kayak keris, jimat yang sejenisnya yang berasal dari Banten. Kamar itu emang nggak boleh dibuka. Soalnya kalau dibuka yang ada di dalam bakal keluar semua. Dan karena di kamar itu energinya kuat banget, si Mbak Uti nggak berani masuk ke rumah. Gue dikasih tahu temen gue yang emang indigo sejak lahir kalau kecelakaan gue itu bukan sebuah kebetulan. Si Mbak Uti ngincer gue pas pertama kali gue datang ke rumah itu. Dia pengen bawa gue ke alamnya. Makanya pas gue keluar, kesempatan buat dia untuk bawa gue ke alamnya. Tapi entah kenapa niatan Mbak Uti ngebawa gue gagal. Yang akhirnya gue kecelakaan dan badan gue yang luka-luka. Kondisi gue beberapa hari setelah kecelakaan, anehnya gue gak ngerasa sakit yang berarti. Biasa aja gitu. Cuman emang makan rada susah karena gigi gue patah. Sepulangnya gue dari KKN, kondisi gue belum membaik 100%. Karena si Mbak Uti ngikutin gue. Dan tiap malam dia selalu ada di luar di depan kamar kosan gue, ngeliatin gue. Yang akibatnya gue sering sakit-sakitan. Kamar yang gak boleh dibuka persis di belakang kamarnya gelap. Ditutupin triplek, apa kayu apa kain gue lupa lagi. Yang jelas gak bisa dilihat dari luar. 1 tahun setelah KKN, gue dan teman-teman memutuskan untuk napak tilas ke desa itu dan bersilaturahmi sama grup KKN selanjutnya. Kamar yang asalnya gak boleh dibuka sekarang jadi kamar mandi. Dan tiap malam katanya suka ada yang mandi di situ. Tapi
tapi yang mandi nggak kelihatan. Sekian cerita di video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video.